diskriminasi terhadap orang Papua. Papua fobia itu sudah ada, dimunculkan pertama kali oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Konsekuensi dari politik masa lalu. Diskriminasi dalam konteks ras dan etnik Papua itu sudah didrive oleh, karena dulu sebuah momentum peristiwa di Papua yang dimana proses integrasi Papua yang begitu rumit itu menyebabkan Jakarta mensterilkan Papua dengan melakukan mengisolasi orang-orang Papua dari panggung politik dan pemerintah. Setelah itu, ketika pemantapan integrasi nasional di Papua dilakukan, itu cara pandang Papua fobia itu juga dilakukan oleh TNI Polri di Papua. Makanya selama 50 tahun tuh ada nggak orang selain non Papua yang ditembak oleh TNI Polri? Kan tidak pernah ada. Ya, ratusan puluhan ribu orang Papua mati sia-sia karena adanya kebencian ras dan etnik. Itu sudah jelas. Itu angka resmi itu. Ada nggak misalnya TNI Polri datang ke sebuah kampung pendatang baru langsung dia operasi? Atau misalnya di dalam kerumunan kaum pendatang baru ditangkap semuanya orang Jawa, semuanya orang Batak, Manado, Toraja. Kan tidak pernah ada. Ya, di Papua ini yang korban pagi, siang, sore, malam ini hanya orang Papua Melayu. Selain korban ini, kita juga menemukan fakta-fakta di mana kebencian dengan kata-kata kekerasan verbal yang dikeluarkan berorientasi pada merendahkan martabat manusia, berorientasi pada diskriminasi ras dan etnis. Hei, Papua hitam monyet, yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh aparat TNI, aparat Polri. Karena pemerintah tadi dari sisi politik dan birokrasi, kemudian penegakan hukum juga lakukan hal yang sama, maka kaum sipil juga ikut-ikutan. Konsekuensinya apa? Dari sisi ranah politik juga diskriminasi, dari sisi penegak hukum, aparat TNI Polri juga mendiskriminasi Papua. Juga rakyat pun makin lama itu makin diskriminasi Papua. Hal itulah yang kita biasa temukan, di mana seperti OBI, kekerasan diskriminasi ras etnik di Jogja yang tahun lalu ya. Kemudian juga di mana-mana kita ketemukan. Saya juga kan korban dari diskriminasi ras etnik juga. Pelaku diskriminasi atas dasar kebencian ras dan etnik itu adalah semua pelaku aktor negara maupun non negara. Dan itu sudah mulai masif. Masifnya kebencian atas dasar diskriminasi ras etnik itu orang-orang yang mengaku diri Pancasilais. Saya kemarin dibilang dengan kata-kata monyet, kan orang di situ seorang Pancasilais, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya ke depan ini Bhinneka Tunggal Ika itu jangan hanya diejawantakan atau sebagai bagian dari sebuah adagium simbolik, simbol saja Bhinneka Tunggal Ika, tapi harus juga substansial. Bhinneka Tunggal Ika itu diwujudkan di dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku. Salah satu ancaman serius terjadinya tsunami kemanusiaan di Papua itu adanya karena adanya penetrasi kapital. Penetrasi kapital itu didukung oleh hegemoni militer, ya TNI Polri, dan hegemoni sipil. Ya, penetrasi kapital, hegemoni militer, dan hegemoni sipil. Ketiga kelompok ini di dalam otaknya itu, mindsetnya itu sudah disuntik pandangan-pandangan yang Papua fobia tadi itu, kebencian terhadap orang Papua atas dasar sikap tadi itu. Kelompok-kelompok sipil yang ada di Papua secara keseluruhan itu kan ada dikotomi antara mereka orang Papua dianggap tidak terdidik, orang Papua dianggap miskin, orang Papua dianggap bodoh, orang Papua dianggap rendah. Sementara yang pendatang itu dianggap orang pintar, terdidik, pengetahuan, wawasannya bagus, dan dia derajatnya lebih tinggi dan lebih baik. Bahkan pemilik negara, orang Papua bukan pemilik negara. Saya kira cara pandang ini kan bukan
bukan muncul tiba-tiba. Yang tadi saya bilang ada akar historisnya di mana pemerintah juga diskriminasi Papua, penegakan hukum TNI Polri juga lakukan diskriminasi, rakyat juga ikut. Dulu Papua itu daerah tragedi terlupa, daerah yang sangat tertutup, isolated di Papua. Ya, 2012 tahun depan. Jadi orang akan bisa muat, orang demonstrasi sampai ratusan orang, ribuan orang pun nanti di media-media di nasional dan di mana-mana hanya memuat apa satu paragraf, dua paragraf saja. Kita cek di Papua, mana media yang mampu mendrive peristiwa-peristiwa terkini, hot news, fakta-fakta yang ada. Di Papua itu cuma satu-satunya media itu adalah tabloid Dubi. Kalau Dubi itu tidak ada, ya Dubi itu tidak ada, tidak mungkin peristiwa-peristiwa terkini di Papua itu dipotong. Karena itu kekurangan ini saya angkat di nasional, sembari tidak menantikan peristiwa-peristiwa HAM yang lain di provinsi lain. Dulu tidak pernah ada pemimpin negara yang memberi respons reaksi, ya apakah itu presiden, menteri dan lain sebagainya, atau panglima TNI, Kapolri memberi respons atau reaksi kalau ketika masyarakat Papua menyampaikan peristiwa-peristiwa terkini. Nah, sekarang peristiwa-peristiwa di Papua mereka bisa memberikan respons.